sudah begitu baik memelihara kita, dan pada hari ini kita bersama-sama dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, kita boleh sama-sama datang untuk memuji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai. Nanti Bapak Luki akan membuka kita di dalam doa, kita mau angkat pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa kami yang baik, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas hari yang baik, hari yang bagus, dan kesehatan kami. Semua Tuhan sudah pelihara sepanjang seminggu ini. Tuhan pelihara kami dengan baik juga. Kami pada hari ini boleh bersama-sama berkumpul untuk ibadah Zoom PDAMS. Ini semua adalah kasih dan anugerah daripada-Mu. Kami mau memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu. Kiranya puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu.
Kami juga sebentar lagi akan menerima bagian dari yang terpenting, yaitu firman-Mu. Urapi kami semua, terlebih lagi Engkau urapi hamba-Mu, Pendeta Revi Awandatu, yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman yang disampaikan boleh menjadi berkat dan tertanam di hati kami. Karena setan iblis yang mencoba mengganggu kami tangking keluar dalam nama Yesus. Kiranya hadirat-Mu turun bersama-sama kami sekarang juga ya Bapa. Semua internet yang kami pakai, Tuhan, kiranya menjagainya sehingga dari acara ibadah ini dari awal hingga akhir boleh berjalan baik dan kami menerima berkat sepenuhnya daripada-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang berdaulat atas acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan acara kebaktian pagi hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Luki. Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita semua sungguh bersukacita pada hari ini, amin. Karena Tuhan Yesus baik. Kita mau angkat pujian, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, Dia tebus dosa. Tuhan Yesus baik, Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkan. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik. Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik. Yesus baik, Dia tebus dosa. Tuhan Yesus baik, Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkan. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Haleluya. Tuhan Yesus memang baik. Sekarang sampai selama-lamanya. Dan Bapak Ibu, sebentar kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan. Dialah Bapa yang menyayangi kita. Dia mengetahui semua keadaan kita. Karena itu, kita mau siapkan hati kita mau dengar suara dari Bapa kita.
Angkat pujian seperti Bapa sayang anak. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik bagiku, rancangan yang terbaik bagiku, rancangan yang terbaik bagiku. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga,
kami sungguh-sungguh tidak dapat berjalan kalau bukan Engkau yang menuntun kami. Karena itu Bapa, kami sungguh memerlukan firman-Mu yang menguatkan kami, memberikan anggur yang manis di setiap hari-hari kami. Dan kami boleh menatap masa depan kami dengan penuh harapan. Terima kasih karena kami punya Allah yang baik. Kami punya Bapa yang baik. Sebentar firman-Mu, kami percaya adalah firman yang sudah Engkau siapkan untuk masing-masing kami. Engkau sudah siapkan juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Revi Awandatu, yang akan Engkau pakai dengan luar biasa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya silakan. Haleluya. Haleluya semuanya. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Boleh saya minta angkat tangannya karena saya tidak bisa mendengar suara saudara. Memastikan bahwa suara saya terdengar. Terima kasih. Tuhan berkati. Puji Tuhan saudara. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan saudara semua pada pagi hari ini. Khususnya saya percaya bahwa kita semua ada hadir dalam Zoom ini karena kita mengutamakan Tuhan pastinya ya. Makanya kita ada, duduk, diam, berkumpul bersama, memuji, meninggikan, dan sebentar kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Baiklah saudara, untuk pagi hari ini kita akan mulai firman Tuhan dengan pembacaan di dalam Matius 6 ayat yang ke-19 sampai 21, lalu loncat ke ayat yang 24. Ya, Matius 6 ayat 19. Saya akan bacakan untuk saudara. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Loncat ke ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Puji Tuhan. Saudara, yang barusan kita baca adalah penggalan dari khotbah Yesus di atas bukit. Ini Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang berbicara kepada banyak orang yang mengikutinya saat itu, dalam satu bagian di mana dia mengatakan, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, karena ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, di mana sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, kalau kita bicara mengenai mengumpulkan harta, ini kita bicara mengenai harta depan. Kita semua punya uang di sini. Kita semua di sini punya tabungan. Kita di sini punya harta. Dan kita simpan baik-baik. Kita tabung. Mungkin ada yang kita investasikan. Tujuannya apa? Agar masa depan kita sebagai manusia yang masih hidup terjamin. Jadi apa yang kita kumpulkan sebetulnya untuk kita berpikir di masa depan agar kita siap apapun yang terjadi, kita sudah ada uang. Sudah terjamin, sudah tidak akan kekurangan lagi, makanya kita bersiap-siap. Tapi Yesus, dia bicara hal yang lain. Adalah baik untuk mempersiapkan akan masa depan.
baik untuk mempersiapkan apa yang akan terjadi. Tapi Yesus di sini kembali menekankan, kamu harus lebih memikirkan, lebih bersiap-siap untuk hal-hal yang tidak kelihatan, yang belum kelihatan, hal yang kekal, yaitu kehidupan setelah kita nanti mati. Oleh karena itu Yesus berkata, jangan kamu kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah hartamu di surga, di mana ngengat dan karat tidak merusakkannya. Sedangkan harta di bumi, ngengat dan karat bisa merusakkannya. Apa artinya, saudara? Harta di bumi yang kita kumpulkan tidak pernah ada yang abadi. Maksudnya, kita mau investasi di apa? Yang nilainya tidak ada yang berubah. Semua berubah. Kita mau ngomong harga tanah pun, orang bilang selalu naik. Tapi itu tidak segampang itu juga menjualnya. Kita mau simpan falas. 1 rupiah tahun 45 sama dengan 2 yen harganya. Tapi sekarang 1 yen harganya lebih dari 130 rupiah. Dolar kita simpan 2.500 tahun 97, tapi dalam beberapa hari bisa langsung jadi ke 16.000. Semua bisa rusak. Semua akan hilang. Dan yang Yesus inginkan bahwa kita jangan mengumpulkan harta-harta yang akan hilang. Harta-harta yang tidak bisa kita pegang nilainya. Semua bisa berubah. Dan Tuhan tidak mau kita berpegang pada sesuatu yang bisa berubah. Tuhan ingin kita memikirkan hal-hal yang di atas, mengumpulkan hal yang ada di surga. Jadi Tuhan ingin kita mempersiapkan untuk masa depan kita yang jauh lebih panjang lagi. Jangan pikir bahwa masa depan kita hanya cuma 1, 5, 10 tahun ke depan, saudara. Tapi masa depan kita ada di dalam kekekalan bersama Yesus Kristus dalam kerajaan surga nanti. Dan itu yang Yesus inginkan kita ingat. Kita siap-siap. Kita kumpulkan. Karena harta yang di surga itu tidak akan rusak. Nah terus saudara bilang, seperti apa sih, Ref? Harta di surga itu yang ngengat dan karat tidak akan merusakkannya. Dan pencuri juga tidak bisa membongkar serta mencurinya. Mari kita buka jawaban untuk harta di surga itu dalam 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17 saya akan baca. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Tapi melainkan sebaiknya berharap pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita apa? Segala sesuatu. Artinya apa? Semua diberikan oleh Allah dalam kekayaannya untuk kita nikmati. Itu yang diharapkan oleh Rasul Paulus di sini. Kalau saudara perhatikan, waktu tadi kita tulis, kita baca di Matius, itu Yesus yang berkata. Di 1 Timotius, surat dari Paulus kepada Timotius. Paulus tidak pernah membaca surat Matius sebelumnya. Paulus tidak pernah mendengar khotbah Yesus di atas bukit secara langsung. Tapi ilham dari Roh Kudus menekankan mereka berdua pada satu hal yang sama. Bahwa hati-hati orang kaya. Hati-hati orang yang memiliki harta. Jangan berharap pada kekayaannya. Tapi pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kita segala sesuatu untuk dinikmati. Nah, lanjutnya yang ayat ke-18. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian, ayat 19-nya, mengumpulkan satu harta
sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Dalam ayat 18 dikatakan secara jelas bahwa harta yang kita simpan, harta yang akan berbunyi, bersuara dalam kekekalan, yang akan dihitung, yang akan tidak hilang, itu adalah kita berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Memberi dan membagi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini banyak orang justru menahan uangnya, menahan belanjanya. Karena ya ini kan bisnis kita turun, pemasukan juga turun. Ya kita juga otomatis kita akan batasi pengeluaran kita untuk hal-hal yang penting saja menurut kita. Dan kita akan tetap simpan uang kita. Boleh, tidak salah. Tapi saudara jangan lupa, mengumpulkan harta di surga yang di hadapan Tuhan lebih penting daripada apa yang ada di bumi. Itu jauh lebih menentukan untuk kehidupan kita berikutnya. Jangan kita kumpulkan harta kita di bumi, tapi kita lupa mengumpulkan harta kita di surga. Yaitu apa? Yang dalam 1 Timotius berkata, memberi, berbagi, berbuat baik. Kepada siapa? Kepada semua orang. Itu bukan saya yang berkata, itu firman Tuhan. Yesus ingin menekankan kembali fokus kita. Jangan selalu fokus pada hal-hal yang ada di dunia ini. Ingat, investasi juga untuk masa depan kita. Di mana akhir yang akan kita. Saudara, kita kan hidup berjalan ya. Kita hidup berjalan. Kita nggak akan berhenti secara waktu. Saya aja kaget. Begitu, oh sekarang udah Sabtu lagi ya. Oh sekarang udah Sabtu lagi. Oh sekarang udah Minggu lagi ya. Kalau saya, oh sekarang saya udah harus khotbah lagi. Cepat sekarang tuh. Waktu tuh makin cepat. Hari demi hari berlalu berganti. Kalau kita tidak menyadarinya, tidak menjalaninya bersama Tuhan, itu akan lewat begitu saja tanpa ada sesuatu yang berarti yang bisa kita lakukan. Yesus mengatakan, kumpulkanlah harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak akan merusaknya. Karena itu yang penting pada akhirnya, bukan harta yang di bumi. Nah, saudara, Matius 6 ayat 21 yang tadi kita baca, dia bicara karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Terus saudara bilang, saya kan nggak punya uang sebanyak dia. Saya kan nggak punya mobil sebanyak dia. Rumah saya cuma 1. Nggak kayak dia, rumahnya bisa 3. Oh saudara, kalau masalah harta jangan diukur dari itu. Harta sebetulnya adalah sesuatu yang kita miliki, mau sedikit, mau banyak, mau nilainya murah, mau nilainya mahal, itu harta saudara. Dan juga tidak terbatas kepada hal-hal yang benda. Bukan hanya handphone, mobil, atau benda-benda mati, tapi benda hidup pun itu bisa jadi harta kita. Atau yang tidak terlihat, pekerjaan bisa jadi harta kita, usaha kita bisa jadi harta kita. Keluarga bisa jadi harta kita. Yang kalau kita kurang-kurangnya menyikapinya, itu harta bisa lebih tinggi daripada Tuhan Yesus yang harusnya kita hargai. Dan Yesus sendiri bilang kok, bukan siapa-siapa, Yesus, Tuhan sendiri bilang, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena sebetulnya saudara ada satu peribahasa atau kata-kata yang bilang, saat kamu nangis atau saat kamu tertawa, kamu akan menunjukkan siapa Tuhan kamu dalam hidupmu. Kalau kita nangis karena ada satu hal yang hilang, ada satu harta kita yang hilang, atau satu bagian dalam diri kita yang hilang, atau kita tertawa karena kita baru dapat duit, baru dapat berkat, baru dapat proyek,
itu akan menunjukkan siapa Tuhan dalam hidup saudara. Apakah Tuhan yang membuat hati saudara menangis? Ataukah Tuhan yang membuat hati saudara penuh dengan sukacita? Karena itu Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena hati kita manusia kadang sudah dikuasai oleh harta, sesuatu yang menurut kita sangat berharga, yang kita tidak mau lepas, yang kita tinggikan lebih dari Tuhan itu sendiri kadang-kadang. Banyak hal, saudara. Tapi Yesus berkata sampai tadi, ayat yang ke-24. Ayat 24, Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Artinya apa, saudara? Tidak bisa kita mengumpulkan harta di surga dan juga harta di bumi. Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hati kita ada berapa, saudara? Hati saudara ada berapa? Hati kita cuma satu. Nggak ada dua, nggak ada tiga, nggak ada empat. Hati kita cuma satu. Saat ada orang bisa selingkuh atau tidak setia, itu bukan berarti dia hatinya banyak. Tapi hatinya mendua disebutnya. Hatinya satu. Kita tidak bisa menyerahkan hati kita kepada Tuhan dan juga menyerahkan hati kita kepada dunia. Atau kita juga menyerahkan hati kita kepada dunia, hal-hal yang dunia kita sukai, terus kita ngomong kita juga cinta sama Tuhan. No. Yesus bilang, kalau kamu demikian mengabdi kepada Tuhan, kepada Mammon atau kepada Tuhan, cinta harta, cinta uang, atau hanya kepada Tuhan, itu nggak bisa. Artinya kamu apa? Hanya bisa mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Jika kalau kita masih hidup dalam kepura-puraan, dalam pengertian kita ngomong cinta Tuhan, bahwa Tuhan segalanya, tapi dalam sehari-harinya sebetulnya kita mencintai harta yang kita punya lebih dari dia. Itu kita hidup dalam kepalsuan. Dan Yesus sendiri bilang tidak mungkin mengabdi kepada Tuhan. Dua Tuhan, hanya ada satu. Jadi apabila kita menjalani hidup yang seperti itu, cek diri saudara sendiri. Apa betul saya mengasihi Tuhan? Atau saya mengasihi harta yang ada di dunia ini? Apa Tuhan yang jadi harta dalam hati saya? Atau harta yang saya masih kelihatan ini yang ada dalam hati saya? Yesus bilang tidak mungkin. Pasti yang satu dibenci dan yang satu dikasihi. Yang satu setia, yang satu tidak diindahkan. Cek saja itu, saudara. Tidak mungkin kita mengabdi kepada dua Tuhan. Tapi Yesus, dia ingin kita mengutamakan yang harusnya kita utamakan. Hal-hal yang tidak terlihat, hal-hal yang kekekalan, hal-hal yang mengumpulkan harta di surga. Dan dia ingin kita hanya mengabdi kepada Allah saja. Bahwa Allah hanya satu-satunya dalam hati kita. Bahwa apapun yang terjadi, dia tetap Allah. Dia tidak pernah salah. Dan segala sesuatunya ada di dalam kontrol dia. Berapa banyak kita menyalahkan Tuhan. Hanya dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Dengan harta kekayaan kita. Saudara, saya mau kita belajar dari satu orang yang namanya Ayub. Saudara tahu cerita tentang Ayub. Ayub ini disebutnya orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Anaknya ada 10, tapi lebih dari itu, saudara. Kalau saudara baca, saya baca aja, saudara tidak perlu buka. Dia punya 7.000 ekor kambing domba. Bayangkan saudara, satu kambing aja berapa puluh juta. Dia punya 7.000, dikalikan itu. 3.000 ekor unta. Saya nggak tahu harga seekor unta berapa dari dulu sampai sekarang. Cuman mungkin ratusan juta juga sekarang. 3.000.
500 pasang lembu. 500 pasang lembu, artinya ada 1000 lembu. Satu sapi aja bisa ratusan juta sekarang. Saudara kali itu. Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya. Tapi apa yang saudara tahu? Kita tahu cerita Ayub. Iblis datang kepada Tuhan dan bilang, kamu memberkati Ayub. Oh, coba. Kita buka saja. Ayub 1 ayat 7. Ayub 1 ayat 6. Ayub 1 ayat 6. Ayub 1 ayat 6. Pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ingat saudara, dalam 1 Petrus 5, iblis digambarkan sebagai seekor singa yang berjalan berkeliling mengaum mencari mangsanya. Ya. Ayat yang ke-8. Ini pertanyaan dari Tuhan kepada iblis. Ini satu percakapan yang jarang terjadi dan yang tidak terjadi lagi. Tuhan berbicara kepada iblis di surga. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh, yang jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatannya. Saudara lihat. Yang Tuhan banggakan mengenai Ayub kepada iblis adalah kesalehannya, kejujurannya, takut akan Allahnya, dan menjauhi kejahatan. Bukan kekayaannya yang dia miliki. Sampai ditulis bahwa dia yang terkaya di sebelah timur. Ya, saudara perhatikan. Tapi ayat 9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Kalau dalam bahasa Inggris, so Satan answered the Lord and said, does Job fear God for naught atau for nothing? Apakah Ayub akan takut sama Allah kalau dia miskin? Apakah Ayub akan tetap takut terhadapmu kalau dia tidak punya apa-apa? Ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat 11. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara yang kekasih, di sini ada sesuatu yang luar biasa terjadi antara percakapan iblis dengan Tuhan mengenai satu orang Ayub. Iblis melihat Ayub diberkati karena Ayub takut akan Allah karena diberkati. Ayub takut akan Allah karena dia kaya. Ayub saleh, jujur, dan menjauhi kejahatan karena kamu lindungi Allah. Tapi coba ambil kekayaannya. Apa dia akan tetap setia? Tidak. Di sini, doktrin iblis sudah mulai masuk. Maksudnya doktrin iblis apa? Bahwa orang Kristen hanya mau menyembah Tuhan kalau dia diberkati. Dan itu yang iblis tanamkan. Kalau dia tidak diberkati, dia tidak akan sembah Tuhan. Dan itu yang banyak, sayangnya orang Kristen mulai terpengaruh bahwa kalau saya ikut Yesus, saya harus diberkati. Tidak salah, betul. Tapi yang salah adalah kalau berpikir bahwa kalau saya tidak diberkati, bahwa saya salah ikut Yesus, ikut Tuhan. Iblis mulai berpikir, iblis mulai masuk. Tuhan bicara, lihat kesalehannya, lihat kejujurannya, lihat takut akan Allahnya, lihat menjauhi kejahatannya. Iblis malah ngomong, lihat hartanya. Dia kan itu semua bisa karena dia punya harta. Coba ambil harta. Dan kita tahu, nggak usah kita terlalu detail. Akhirnya apa? Tuhan izinkan. Oke, ambil hartanya. Sehingga pada satu hari, saat Ayub duduk, terus datang pelayannya, menyampaikan berita, oh Tuan,
orang dari negeri ini datang menyerang. Sekian untamu mati. Dia masih cerita, datang lagi orang kedua. Oh Tuhan, orang dari negeri ini menyerang. Sekian ribu ternakmu mati. Masih ngomong, datang lagi yang ketiga. Oh Tuhan, datang orang ini merusak, merampok segalanya. Belum ini selesai ngomong. Yang keempat datang terakhir. Dan saat yang keempat datang, dia ngomong, Tuhan, anak-anakmu saat sedang melakukan pesta, datanglah angin besar, merubuhkan 4 tiangnya, dan jatuhlah itu atap. Mati semua. Dan saat itu terjadi, Ayub langsung mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, dan sujudlah ia menyembah. Dan kata-kata yang luar biasa keluar dari mulut Ayub. Dalam 1 hari, saudara, dalam 1 hari, semua yang dia miliki hilang. Yang asalnya dia orang paling kaya di timur. Setelah kejadian ini, mungkin dia menjadi orang yang paling miskin dan paling susah di timur. Semua yang dia miliki hilang, termasuk 7 anak laki dan 3 anak perempuan. Dan dia bilang, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, dari jawaban Ayub, kita bisa lihat di mana hati Ayub berada. Apakah hatinya ada di hartanya? Apakah hatinya ada di anak-anaknya yang dia miliki? Atau hatinya masih ada di Tuhan? Kalau hati dia masih ada di harta di bumi, yang hilang yang dia miliki, dia akan menangis. Dia akan meratap. Dia akan mengutuki Tuhannya. Seperti yang iblis katakan. Ambil pagarmu, ambil berkatnya. Dia pasti akan mengutuki engkau Tuhan. Karena iblis berpikir bahwa hati manusia ada di harta. Harta menentukan hati manusia. Hartanya hilang, hatinya hilang. Tapi Ayub, hatinya ada di dalam Tuhan. Memang sulit, saudara. Sulit. Oh, saya berdoa tidak ada satupun di antara kita yang mengalami seperti Ayub. Siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup, saudara? Dalam 1 hari, jangankan usaha saudara. Tapi anak-anak saudara juga kita mati semua. Dan kita masih bisa ngomong seperti Ayub. Itu kualitas seseorang yang mengutamakan Tuhan. Dari situ kita bisa lihat di mana hatinya berada. Orang yang hatinya berada sama Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, walaupun susah seperti apa dalam hidupnya, dia tidak akan menangis meratapi kehidupannya. Tapi dia masih bisa tetap menyembah dan memuji nama Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu Allahnya itu siapa. Tuhan itu siapa. Dia tetap pegang kontrol Allah kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita bisa hilang semuanya yang kita miliki. Tapi kita tidak pernah hilang Tuhan. Saudara yang kekasih. Miliki harta yang sesungguhnya. Miliki Tuhan. Jangan pernah lepas itu. Jangan simpan hati saudara dalam harta yang bisa hilang kapan saja. Kalau Yesus menjadi harta saudara, Yesus tidak pernah kecewakan. Yesus tidak pernah meninggalkan. Yesus akan buktikan selanjutnya bahwa dia siapa, saudara. Ayub boleh hilang segalanya. Ayub boleh mati segalanya. Tapi saat dia bisa terbebas, dia bisa ngomong, aku lahir telanjang kok. Aku datang tidak membawa apa-apa. Jadi kalaupun aku mati kembali, aku juga tidak membawa apa-apa. Tidak masalah buatku. Tuhan yang memberi. Dia punya iman bahwa semua yang dia miliki itu dari Tuhan. Kalau sampai Tuhan harus ambil, biar itu milik Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dia bilang. Tapi saudara, apa yang mau saya bilang? Dalam Ayub, mulai dari Fatsal 3 sampai Ayub Fatsal 40. Terjadi percakapan antara Ayub dengan 3 temannya. 4 temannya. Dan terakhir sama kepada Tuhan. Dan kita tahu, saudara. Kita tahu. Pada akhirnya, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan semua kehilangan
Ayub. Dia buat 2 kali lipat apa yang dia miliki, lebih banyak. Anak-anaknya menjadi anak yang tercantik di seluruh negeri. Dan itu semua bisa terjadi karena apa tuh? Karena Ayub menetapkan hatinya kepada Tuhan. Dia menempatkan hatinya hanya kepada Tuhan, bukan kepada harta. Kalau dia menetapkan hati kepada harta, saat hartanya hilang, habis dia. Tapi yang dia tetap pegang, asal aku tidak kehilangan Allahku, aku tidak kehilangan Tuhanku. Ambillah apa Tuhan yang sudah engkau beri. Memang susah, memang tidak gampang. Tapi saya mau, Tuhan mau, pagi ini, jemaat Citycon kembali menempatkan hati kita pada harta yang sesungguhnya. Yesus dia yang mulia, dia yang terindah. Dia tidak pernah kecewakan. Bila saudara ada mengalami kehilangan sesuatu saat-saat ini, saudara mengalami kehilangan pekerjaan, pemasukan, usaha saudara turun omsetnya. Saudara belum mengalami semua kehilangan seperti Ayub. Saudara tetap menyembah dan memuji dia Tuhan. Karena dia Tuhan tidak pernah salah. Dia Tuhan tidak pernah kecewakan. Dia tetap melindungi dan menyertai selama kita tetap menyembah kepada dia. Oleh karena itu saudara, bertahanlah sampai akhir. Dan Tuhan akan pulihkan keadaan kita 2 kali lipat. Asal kita menempatkan dia sebagai harta yang terindah dalam hidup ini. Terima kasih saudara. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang kita berdoa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang kepadamu pagi hari ini dengan berbagai macam keadaan kami. Hanya Engkau satu-satunya yang maha tahu. Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal hati kami. Hanya Engkau yang bisa tahu keadaan kami yang sesungguhnya. Mungkin kami bisa tertawa, tapi hati kami menangis karena banyak hal. Karena banyak kehilangan yang boleh kami alami dalam hidup ini. Tapi firman-Mu Tuhan, yang kembali mengingatkan kami agar kami boleh mengumpulkan harta di surga. Menempatkan hati kami kepada harta yang sesungguhnya, yaitu kepada Engkau, Yesus. Kami mau belajar, kami hanya mau mengabdi, memuji, menyembah, mengutamakan Engkau selalu dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga biar apapun yang terjadi dalam hidup kami, iman kami tidak akan bergoncang. Pengharapan kami tidak akan bergoncang. Kasih kami tidak akan bergoncang. Kami tetap setia kepadamu Tuhan sampai akhir. Karena itu semua yang Kau harapkan dari kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat PDAMS pada pagi hari ini. Biarlah mereka yang sudah memberikan waktunya, duduk diam mendengarkan firman-Mu, Bapa. Berikan hati mereka hati yang baru, hati yang lembut, tanah yang baik. Sehingga benih firman yang baru saja didengar boleh jatuh ke dalam hati mereka. Dan hidup tumbuh menguasai hati mereka. Sehingga hati yang lama boleh berlalu. Hati yang baru yang senantiasa diperbaharui oleh firman-Mu. Boleh diberikan kepada Engkau, Yesus. Dan Engkau, Yesus, menjadi Raja atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya selama kami mengutamakan Engkau akan ada pemulihan dan berkat-Mu akan datang 2 kali lipat atas kami seperti yang Engkau sudah berikan atas Ayub. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dan kami alaskan semuanya ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah yang hidup, juru selamat kami yang setia. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kita. Yang terbaik, yang terindah adalah ketika kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita.
Terima kasih kepada Bapak Revi Awandatu yang sudah menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati dan menambahkan hikmat dan sukacita di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Gunadi. Saya silakan. Selamat pagi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya mau menyampaikan ada 4 pengumuman di ibadah Zoom PDAMS. Yang pertama, minggu depan tanggal 15 November kita bertemu kembali dalam ibadah doa besok jam 8.15, dilanjutkan dengan ibadah Zoom jam 9. Selanjutnya informasi untuk jemaat yang ingin didoakan dan juga mungkin ingin memberikan kesaksian, baik pujian maupun kesaksian kebaikan Tuhan dalam hidup kita, itu bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera, dan mohon paling lambat informasi bisa disampaikan hari Sabtu, sebelum kita melakukan ibadah Pitstone maupun ibadah Zoom. Selanjutnya informasi sekolah minggu, setiap minggu sekolah minggu juga melakukan ibadah via online melalui YouTube. Maka untuk saudara yang punya anak dan juga mungkin cucu yang masih umur sekolah minggu, itu bisa diarahkan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu via YouTube. Bisa meminta linknya, nanti juga akan bisa dihubungi via WA, diberikan via WA dari guru sekolah minggu. Terima kasih, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Eni atau Ibu Sandy di nomor handphone yang tertera. Dan yang terakhir, dalam rangka untuk mendukung kegiatan Sekolah Alkitab Cianjur, jemaat yang ingin memberikan persembahan bisa mentransfer langsung ke rekening Yayasan Kabar Baik di nomor BC yang tertera pada screen. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Gunadi. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kita sampai di penghujung kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup dengan menyanyikan ref dari lagu El Shaddai, dan kemudian Ibu Gembala akan menutup dengan doa berkat. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Bapa kami yang ada di dalam surga, kami kembali berterima kasih kepadamu Tuhan dan mengucap syukur untuk pagi hari ini kalau kami sudah boleh mengikuti ibadah di Zoom ini Tuhan Yesus. Kami saudara-saudara yang ada Tuhan Yesus boleh menikmati kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Betapa Engkau baik sepanjang minggu yang sudah kami lalui Tuhan sampai kepada hari ini. Kami sudah boleh menikmati firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku yang baik Tuhan. Sehingga benar-benar firman-Mu boleh menjadi kenyataan dalam hidup kami ketika kami melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk seberapa banyak saudara-saudara yang mengikuti Zoom. Engkau memberkati hati mereka, Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau memberkati ya Tuhan Yesus pekerjaan mereka, Engkau memberkati Tuhan Yesus keluarga mereka. Terima kasih Tuhan karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan selalu menyertai kami. Anugerah-Mu selalu beserta dengan kami. Terima kasih yang sudah melayani baik puji-pujian, baik musik Tuhan, Engkau juga memberkati.
Sehingga Tuhan Yesus benar-benar hati kami dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Engkau jauhkan dari kami segala tawar hati, kejenuhan. Kami usir, kami tengking di dalam nama Yesus. Biarlah sukacitamu selalu melimpah bagi kami ya Tuhan Yesus. Dan kami mengutamakan Engkau dalam hidup ini. Karena kalau kami mengutamakan Engkau, Engkau pun Tuhan Yesus selalu ada buat kami Tuhan dalam segala keadaan. Baik kami sehat maupun kami sakit Tuhan, Engkau adalah penolong kami Yesus di atas segalanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, Engkau tetap menolong, memberikan sukacita ya Tuhan Yesus, memberikan ya Tuhan kemenangan untuk mengatasi hal-hal yang dihadapinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berpisah satu dengan yang lain, tapi Engkau tidak pernah berpisah dengan kami ya Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami di dalam rumah tangga kami, dalam pribadi kami, dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu mengikat kami menjadi satu mulai saat ini sampai Maranatha Engkau datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bu Gembala, Bapak Ibu sekalian, demikianlah siang kita memberkati. Tadi 8.